sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbihi wa ba'd. Bang Alvin, Firdaus, beserta semua yang mengikuti program kajian kita pada malam hari ini, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, tak dapat saya sebut satu persatu, sehat walafiat, istiqomah iman dan Islam, selalu dalam keberkahan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tema kita sehat ala Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad itu sehat? Sekarang kita lihat bukti-bukti. Pada umur 38, pada umur 39, pada umur 40, berturut-turut selama bulan Ramadan 3 kali, umur 38, umur 39, umur 40, naik ke atas Jabal Nur. Mudah-mudahan panjang umur saya berjalan, kita bisa pergi ke Makkah, umroh, haji, naik ke Jabal Nur. Nanti di situ bisa mengukur. Banyak anak-anak muda jamaah yang di bawah umur 40. Umur 35, 34, hanya setengah jalan tidak naik ke atas. Nabi Muhammad SAW umur 38, umur 39, umur 40, naik ke atas. Itu bukti bahwa Nabi Muhammad itu sehat. Sehat lututnya, sehat kakinya, sehat tulangnya, tidak pusing kepalanya, tidak berkunang-kunang, dan itu bukan sekali 2 kali. Ini bukti yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diterima dakwah di kota Makkah al-Mukarramah, beliau berjalan kaki ke Taif. Terserah cara menghitungnya bagaimana. Yang jelas Taif itu 100 km lebih 100 km. Ada yang mengatakan 100 sekian, itu cara itu. Lebih 100 km. Beliau ke Taif itu tidak naik kuda, tidak naik unta. Karena kalau beliau naik kendaraan, nanti dicurigai dia lari dari Makkah. Dia ke Taif itu jalan kaki. Jadi Nabi SAW di atas usia 40 berjalan kaki. 2 bukti. Bukti ketiga, ketika peristiwa hijrah dapat wahyu umur 40. Tambah 13 tahun berdakwah di kota Makkah, 13 tambah 40, 53 tahun. Umur 53 tahun, naik onta 8 hari 8 malam. 400 sampai 500 km dari Makkah ke Madinah. Umur 53 tahun. Cari sekarang orang Islam umur 53 tahun, ajak naik onta dari Makkah ke Madinah. 8 hari 8 malam. Berangkat hari Ahad malam Senin, sampai hari Senin. Sampai di Kuba. Sampai di Kuba dia tidak sakit. Setelah naik onta 8 hari 8 malam, sampai di Kuba dia tidak sakit, nginap 4 malam. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Hari Jumat dia lanjut lagi ke Yasrib, yang namanya berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwar. Tadi beritakan Nabi terbaring sakit, pusing kepala, demam, batuk-batuk. Kita umroh seminggu, demamnya, batuknya sebulan. 3 bukti. Bukti keempat, ketika Nabi sampai di kota Madinah, tahun kedua terjadi perang namanya Perang Badar. Dari kota Madinah ke Badar, 150 km. 150 km, Nabi naik kuda. Recording in progress. Cari, dapat wahyu umur 40. Berdakwah di Makkah 1353. Perang Badar tahun kedua, tambah 2. 53 tambah 2, 55 tahun. Nabi umur 55 tahun, panglima perang. Nama perangnya Perang Badar. Lokasinya 150 km dari Madinah. Naik kuda. Kata coach pelatih kuda, 1 jam naik kuda sama dengan 1000 kali push up. Yang ngomong begitu pelatih kuda internasional yang lulus Turki melatih di Indonesia dan Malaysia. Cari sekarang orang Islam umur 55 tahun
naik kuda 150 km. Bukti keempat, bukti kelima. Pada tahun ke-8, dapat wahyu umur 40, tambah 13, 53, tambah 8, 61. Pada umur 61, Nabi dari kota Madinah ke kota Makkah. Dari kota Madinah ke kota Makkah membawa 10.000 pasukan. Umurnya 61 tahun. Membawa 10.000 pasukan. Dan sampai di Makkah dia tidak demam, dia tidak sakit. Sampai di Makkah dia rekonsiliasi, berada di Makkah selama 19 hari. Dan dia jadi imam terus. Sholatnya qasar, jamaahnya muqim. Setiap 2 rakaat dia katakan, atimmu sholatakum. Kamu sholatnya 4 rakaat. Saya 2 aja, karena saya musafir. Sehat walafiat. Bukti ke-6. Nabi kembali lagi ke kota Madinah. Lalu kemudian pada tahun ke-10 melaksanakan haji wada. Pada saat melaksanakan haji wada itu umurnya 62-63 tahun. Lagi-lagi berangkat dari kota Madinah ke kota Makkah, tawaf, sa'i, tahallul, ke Padang Arafah, ke Muzdalifah, ke Mina, melontar jumrah, pulang lagi ke kota Madinah Al-Munawwarah. Sehat walafiat. Tidak ada satupun hadis menyebut Nabi sakit. Nabi sakit, sekalinya sakit, ketika akan meninggal dunia. Kita sudah bahas tuntas kemarin. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari Nabi meninggal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari bukti perjalanan fisik Nabi ini bukti Nabi sehat. Untuk apa kita bahas cara sehat ala Nabi kalau kita nggak yakin Nabi sehat? Jangan-jangan hanya husnuzon aja. Karena dia Nabi lalu sehat. Bukan begitu. Ini cerita kita ini cerita bukti. Apakah Nabi itu sehat? Sehat. Buktinya apa? Fakta-fakta tadi kita bahas. Nah, sekarang kita bahas mengapa Nabi sehat. Sekarang kalau kita ketemu sama orang, kenapa dia sakit? Kenapa tidak mau makan udang? Takut kolesterol. Kenapa tidak mau minum teh manis? Takut diabetes. Kenapa tidak mau makan emping melinjo? Takut asam urat. Jadi apa kesimpulannya? Bahwa asam urat, kolesterol, tekanan darah tinggi, dan gula disebabkan makanan. Makanya kata seorang dokter di zaman, ada seorang dokter di zaman dulu, zaman jahiliyah, namanya Haris bin Kaldah. Ucapan ini bukan hadis Nabi, itu ucapan Haris bin Kaldah. Al-ma'idatu baitu kulli da. Lambung adalah sarangnya semua penyakit. Semua penyakit itu penyebabnya lambung, penyebabnya makan. Nah, bagaimana pola makan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pola makan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengikut ayat Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 31. Wa kulu makanlah, wasrabu minumlah, wala tusrifu jangan berlebihan. Menyikapi makan ini manusia ini terbagi dua. Yang satu nggak mau makan sama sekali. Minum air putih aja nggak mau makan. Yang satu lagi makan aja terus. Sampai perutnya sudah penuh, dikorek. Supaya muntah. Karena makan itu enaknya cuma sejengkal. Setelah muntah kosong, diisi lagi. Ekstrim kiri makan terus, ekstrim kanan tidak mau makan. Nabi tidak suka pada ekstrim kanan. Inna li jasadika 'alaika haqqan. Badanmu punya hak, kasih dia makan. Inna li 'ainika 'alaika haqqan. Matamu punya hak, kasih dia tidur. Inna li ahlika 'alaika haqqan. Istrimu punya hak, kasih dia keperluannya.
Dan Nabi tidak suka pula ekstrem kiri yang makan terus. Wakulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Ada satu hadis. Hadis ini disebutkan dalam Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Mustadrak Al-Hakim. Kata Imam Al-Hakim, hadisnya hadisun sahih. Hadis sahih. Fungsi makan bagi orang Islam, liyuqima sulbahu, untuk menegakkan tulang belakang. Kenapa tulang belakang saya ini bisa tegak? Karena saya makan. Kalau saya tidak makan, maka tulang belakang saya ini tak bisa tegak. Jatuh dia lemas. Maka asal udah tegak tulang belakang, berhentilah. Jadi, makan dalam Islam itu bukan kenyang. Asal cukup untuk tegak tulang belakang, cukup. Maksudnya tegak tulang belakang itu bisa sholat, jangan sampai menggigil, menggeletar kelaparan. Asal udah terasa cukup, berhenti. Jadi masalahnya bukan pada makanannya, tapi masalahnya adalah lebih dari kebutuhan. Semua yang berlebih akan jadi penyakit. Makanan maupun minuman. Jadi yang pertama adalah pola makannya. Apakah menikmati atau mencukupi kebutuhan? Nabi dua-duanya dapat. Nikmatnya dapat, cukup kebutuhan, habis itu dia berhenti. Yang kedua, materi yang dimakan. Saya sudah banyak ketemu jamaah 2 malam yang lalu. Kami makan, ini jamaah hanya makan telur ayam saja. Tidak mau makan nasi. Saya ketemu satu lagi jamaah, diet karbo. Tidak mau makan nasi. Menghindari karbohidrat. Tidak mau makan tepung. Hanya makan ikan saja. Hanya makan sayur saja. Dan Nabi SAW tidak pernah makan nasi. Zakat fitrah makanan pokok zaman Nabi 4. Yang pertama adalah gandum. Yang kedua adalah tamr, korma. Yang ketiga zabib, anggur kecil yang dijemur dikeringkan. Kita menyebutnya kismis. Yang keempat aqid, susu kambing yang dikeringkan. Kita menyebutnya mentega. Nabi tidak pernah makan nasi. Kita dari kecil diajarkan mesti makan nasi. Kok nggak pakai nasi? Kok nggak makan nasi? Udah makan nasi. Dari kecil itu yang terngiang di telinga kita. Kita tidak salahkan ibu kita. Menyalahkan orang tua itu anak durhaka. Tapi generasi ini menjadi generasi bingung. Dari kecil dia diajarkan kok nggak makan nasi. Nasinya mana? Kenapa nggak makan nasi? Setelah remaja, dewasa, dilarang makan nasi. Diet karbo lah namanya. Suruh makan telur ayam lah. Menghindari makan nasi lah. Ada seorang wartawan dari Mesir menulis buku. Judul bukunya Ajaibul Atbaq wal Asfar. Ajaib artinya ajaib-ajaib, keajaiban. Atbaq piring, wal asfar safar, perjalanan. Jadi wartawan ini keliling dunia. Jadi di dalam buku itu, yang paling ajaib di dunia ini kata dia, ada satu makhluk di dunia ini yang makan nasinya 1 hari 3 kali. Itulah orang Indonesia. Mungkin Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand, Patani Selatan, Moro juga sama. Cuman dia sebut di situ Indonesia karena kita yang paling besar. Mayoritas itu yang dia ambil. Jadi mereka lucu melihat orang makan nasi 3 kali. Orang Mesir makan nasi itu cuma malam. Paginya makan tepung gandum pakai kacang. Siangnya makan spaghetti campur-campur. Malamnya baru makan nasi. Kita pagi nasi, siang nasi, malam nasi. Menyebabkan ngantuk, bertambah berat badan, lemak, kolesterol, karbohidrat, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Akhirnya sekarang banyaklah orang meninggalkan. Ada yang makan sayur aja, ada yang makan ikan aja, ada yang makan ayam aja, ada yang makan roti gandum aja. Menghindari nasi.
Saya sampai sekarang tetap makan nasi. Saya tinggal di asrama internasional. Waktu pulang, saya dari kampus saya beli beras kilo. Datang kawan saya, yang satu namanya Abu Ahmad dari Chittagong, Bangladesh. Yang satu lagi namanya Ammar dari Karachi, Pakistan. Kata dia, Abdul Samad, anta tak kurus. Ente masih makan nasi, kita di Maroko kita udah nggak makan nasi lagi, kata dia. Kata saya tak bisa kalau tak makan nasi. Mukh musyaghal, otak saya nggak kerja kalau saya tak makan nasi. Kalau saya makan gandum, perut saya kenyang, tapi otak saya tak bisa. Habis itu saya pergi ke asrama, saya masak. Seminggu setelah itu, saya berdiri di jendela, di kamar saya tengok kawan saya ini memikul satu karung beras. Saya turun mengejar ke bawah. Saya bilang, ente kemarin ngejek saya beli beras 1 kilo. Sekarang ente kok beli 1 karung? Kata dia, kita ini dari kecil makan nasi. India, Pakistan, Bangladesh makan nasi. Kalau kita nggak makan nasi, otak kita ini nggak bisa belajar. Jadi mau tak mau, suka tak suka makan nasi. Nabi tidak makan nasi. Yang kedua, gula. Saya kuliah di UKM 2 semester, Universiti Kebangsaan Malaysia. Ketika itu, dosennya masuk. Kata dosennya, seandainya saya jadi presiden, seandainya saya jadi prime minister, perdana menteri, yang pertama saya lakukan adalah memotong semua pohon kelapa yang ada di Malaysia. Ditanya, kenapa gitu, Encik? Sebab kelapa inilah, santan inilah induk dari segala kolesterol. Nabi tak makan santan. Orang Arab tak tahu makan santan. Di Mesir, kelapa itu dijual dalam bentuk serbuk. Serbuk kelapa. Bentuknya seperti beras yang dipecah-pecah. Guna serbuk kelapa itu, roti yang udah matang, itu disemburkan di atas serbuk kelapa. Sama seperti kita makan donat, dikasih coklat. Nah, gitulah mereka pakai kelapa. Kita, kalau nggak ada santan, gulainya nggak enak. Jadi serbuk kelapa itu dibeli, direndam pakai air panas, di blender. Nanti disaring untuk dapat santan. Di Mesir pun kita pakai santan. Nanti waktu pas lagi ke Saudi Arabia, pergi haji, pergi umroh, barulah pulang bawa kara. Sebagian yang dipakai, sebagiannya dijual. Nanti kalau pergi ke Makkah, Madinah, tolong beli kara, pulang ya, titip ya. Saya rupanya kara itu dari Riau. Kara itu singkatan dari kelapa rakyat. Di Indragiri Hilir, Tembilahan. Kita tidak bisa lepas dari santan. Santan. Saudara-saudara kita, kurang awak di Bukit Tinggi, pakai rendang, santan, cubada, gulai cubada, mantan, katupe gulai paku, santan, tak lepas dari santan. Makanya rumah sakit kolesterol pertama di Indonesia di Bukit Tinggi. Dan saya penikmat santan. Kita sekarang sedang membahas antara kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian gula. Gula itu disebut dengan white poison. White artinya putih. Poison racun. White poison, racun putih. Dan Nabi tidak ada makan gula. Nabi tidak minum teh, Nabi tidak minum kopi. Minuman Nabi itu apa? Minumannya adalah susu kambing. Susu onta, air putih, air hangat, air zam-zam. Makanannya kurma. Hari ini dokter-dokter mengatakan kurma amat sangat bagus, amat sangat baik. Kita pun mulailah menghindari beberapa tapi tak terelakkan. Nasi, santan, gula. Ustadz Somad, itu kanker, makanannya gula. Makanya orang yang kena kanker, hindari gula. Akhirnya sekarang rame-rame lah pakai gula aren. Pakai gula merah.
Sudah jadi tren sekarang. Minum kopi pakai gula merah. Minum teh pakai gula merah. Brown sugar. Brown coklat. Sugar, gula coklat. Nabi SAW caranya sehat, bendanya sehat. Nah, apakah makanan-makanan itu berlebih di badan Nabi? Dia tidak pernah lebih. Kenapa makanan itu tidak pernah berlebih di badan Nabi? Karena Nabi tidak pernah meninggalkan puasa Senin Kamis. Ada puasa yang dipuji Nabi. Artinya Nabi memuji. Ada puasa yang dilaksanakan Nabi. Antara puasa 3 hari, 13, 14, 15. Puasa 8 hari, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Puasa 15 hari, puasa Nabi Daud. Lalu jamaah bingung, yang mana yang sunnah Pak Ustadz? Ketiga-tiganya sunnah. Tapi kalau kita laksanakan kan tabrakan. Itulah perlunya memahami bahwa sunnah itu 3. Yang pertama namanya sunnah fi'liyah, Nabi melakukannya. Yang kedua namanya sunnah qauliyah, Nabi mengucapkannya. Yang ketiga namanya sunnah takririyah. Sahabat melakukannya, Nabi setuju. Ketiga-tiganya itu sunnah. Kalau dipahami itu, tidak ada yang tabrakan. Tentang puasa 3 hari, kronologisnya, ada sahabat Nabi yang puasa terus. Kata Nabi, kamu jangan puasa terus, nanti badanmu lemas. Kalau kamu mau, puasa aja 3 hari. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang beramal 1, dibalas 10. Jadi kalau kamu puasa 3 hari, 10, 20, 30. Konteksnya Nabi meluruskan amal sahabat. Adapun puasa 15 hari, itu Nabi memuji puasa Nabi Daud. Ahabbu siyamillah siyami Daud. Puasa yang paling disukai Allah, puasanya Nabi Daud. Yasumu yauman, puasa 1 hari. Wa yuftiru yauman, makan sehari. Puasa sehari, makan sehari. 15 hari. Tapi puasa yang dilaksanakan Nabi, puasa Senin Kamis. Dalilnya mana? Nabi ditanya, 5 tasumu al-isnain. Kenapa engkau puasa hari Senin dan hari Kamis ya Rasulullah? Kata Nabi, hari Senin dan hari Kamis turfa'u fihil a'mal. Amal diangkat, diperlihatkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku suka ketika amalku itu diangkat, aku dalam keadaan puasa. Satu hadis lagi mengatakan, baka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Wa yauma ub'atsu, hari Senin aku dibangkitkan. Wa yauma unzalu alayya, hari Senin wahyu diturunkan kepadaku. Lahir Senin, wahyu turun hari Senin, hijrah hari Senin, sampai hari Senin, meninggal hari Senin. Puasa hari Senin. Saya jalan-jalan ke rumah jamaah. Sampai di rumah jamaah, dikasih brosur. Tolong Ustaz baca-baca brosur. Saya baca brosur. Brosurnya dari barat, bukan orang Islam. Ada terapi namanya fasting terapi. Fasting artinya tidak makan. Tidak makannya orang barat itu maksudnya tidak makan berat. Tapi mereka tetap makan buah. Fasting terapi, tidak makan berat, tidak makan daging, tidak makan sayur, tidak makan gandum, tidak makan nasi, tapi tetap makan buah. Jadi katanya di situ di fasting terapi itu, 1 bulan, manusia ini mesti fasting 8 hari. Untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di dalam badannya. Makan apel. Apel itu dibelah kan nggak ada ulatnya. Kenapa apel itu nggak ada ulatnya? Kenapa jambu ada ulatnya? Karena apel disemprot pestisida. Dicuci pakai sabun, pestisidanya nggak mati. Ketika apel dimakan, pestisida tidak larut dalam badan. Dia menggumpal, mengkristal, menjadi kanker. Kanker kata kita. Daging tumbuh kata orang kampung. Bagaimana menghancurkan plastik dalam badan? Kalau kita buang daun pisang ke tanah, dia akan larut. Tapi kalau silikon, dia tidak larut dalam badan. Badan kita yang kalah. Begitu juga dengan benda-benda asing ini, kalau dia masuk ke dalam badan, dia mengkristal, menggumpal dalam sekian puluh tahun, menjadi kanker.
Nah, bagaimana membunuh racun-racun dalam badan ini? Orang Barat menemukan caranya fasting. Jadi kalau dia tidak makan, badan kita ini kan terus mau makan. Dia terus makan. Jadi kalau kita tidak makan, tidak ada yang dimakan, maka sampah-sampah itu yang dimakan oleh tubuh. Tubuh kita memakan tubuh kita sendiri. Saya ketika membaca itu, Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah. Kalian baru tahu sekarang, 1400 tahun yang lalu Nabi kami sudah mengatakan 8 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. 1 tahun, ada 1 bulan. 1 bulan itu kalau orang tidak makan, maka seluruh sampah-sampah di badannya itu dimakan oleh tubuhnya sendiri dan berganti dengan yang baru. Makanya keluar dari Ramadan itu, kalau kita lihat bunyi hadisnya, kharaja ka yauma waladathu ummuh. Keluar dari Ramadan seperti keluar dari perut ibunya. Keluar dari perut ibu itu kan baru. Bayi yang baru. Kita selalu memahami itu dalam konteks dosa. Jadi kita keluar dari Ramadan, keluar dari perut ibu kita seperti bayi yang baru lahir nggak ada dosanya. Betul, nggak salah. Tapi secara medis, kita keluar dari Ramadan itu membawa tubuh yang baru. Kalau kata orang kampung bersalin kulit, ular kalau dia sudah bersalin kulit, kulit yang lamanya copot, dia kulit baru. Kita pun juga begitu. Kapan proses itu terjadi? Pada bulan Ramadan, kalau puasanya benar. Bukan sekedar pindah jam makan. Makan pagi dipercepat jadi jam 4, makan malam dipercepat jadi jam 6.30, makan siang dipending, dibalaskan di azan maghrib. Itu bukan puasa. Makanya jangan heran habis Ramadan, kolesterolnya naik, diabetesnya naik, asam uratnya naik, berat badannya naik. Yang salah bukan Ramadannya. Ramadan tidak merubah jam makan. Ramadan tidak menambah porsi makan. Puasanya tetap, makannya yang berhenti, stop. Jadi Nabi itu polanya benar, yang dimakan benar. Kalau ada sampah, membuangnya benar. Ini tentang makan. Adapun tentang tidur Nabi, tidur paling berkualitas habis Isya. Tidur paling berkualitas qailulah sebelum zuhur. Makannya sehat. Tidurnya sehat. Bagaimana dengan olahraganya? Nabi itu di antara sunnahnya naik kuda. Memanah. Allahumma saddid sahmahu. Ya Allah, tepatkan anak panahnya. Alimu auladakum as-sibahah war-rimayah. Ajarkan anak kamu as-sibahah, berenang, war-rimayah, memanah, warukubal khail, menunggang kuda. Siapa atlet pemanah sekarang? Siapa atlet nunggang kuda sekarang? Siapa atlet renang sekarang? Jangan salahkan orang. Salahkan kita. Kenapa nggak latihan? Sunnah itu bukan cuma pakai jubah. Sunnah itu bukan cuma pakai jenggot. Sunnah itu adalah umum secara keseluruhan. Sehat walafiat. Pola tidurnya sehat. Gerak tubuhnya sehat. Pikirannya sehat. Makanannya sehat. Jadi jangan heran kalau Nabi SAW tidak ada satupun hadis menyebut beliau sakit. Kecuali sakit yang membawa kepada kematian. Apa tujuan ini kita bahas malam ini? Supaya kita memperbaiki pola makan. Bukan berarti sejak ini lalu kita tidak minum gula, tidak makan nasi. Kita tetap, cuma kita pikir-pikir. Sesuai kebutuhan, keperluan saja. Saya sampai hari ini tidak pernah menakar makanan saya. Ini ditakar sekian, ini, kamu. Ini kalau karbohidratnya berlebih mesti lari. Enggak. Sampai sekarang saya tidak mengontrol makanan saya. Tapi memang dari dulu saya makan tidak berlebih banyak. Tak berlebih. Asal cukup, enggak. Tidak saya tahan. Memang udah begitu dari dulu. Alhamdulillah sampai sekarang sehat walafiat. Jadi, kalau ada hadis dhaif, hadisnya dhaif. Tapi hadis dhaif tetap boleh dipakai. Karena bukan untuk menetapkan hukum fikih. Bukan akidah. Sumu tahsihhu. Sumu, berpuasalah kamu. Tahsihhu. Maka kamu akan sehat. Saya
menganjurkan ibu saya almarhumah dulu mengganti puasa-puasanya yang tinggal. Puasa hari Senin, puasa hari Kamis, tapi niatnya bukan puasa sunat, niatnya qadha. Karena ketika mengandung, perempuan tinggal puasanya 30 hari. Ketika menyusukan anak, 30 hari. Menyusukan anak 2 kali, 2 tahun, 30 hari. Jadi untuk satu anak itu dia tidak puasa 90 hari. 90 hari itu bisa lunas selama setahun. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, 8 hari. 10 bulan, 80 hari. Potong Ramadan, tinggal 1 bulan. 1 bulan itu 8, 88, tambah 2, 90 hari. Lunas setahun. Niatnya niat puasa qadha. Dilaksanakan hari Senin, qadhanya lunas, puasa sunatnya dapat. Kebetulan tanggal 13, 14, 15, kebetulan di bulan Muharram. Qadhanya dapat, puasa Seninnya dapat, puasa Ayyamul Baitnya dapat, puasa Muharramnya dapat. Tapi niatnya qadha. Niatnya bukan puasa sunat. Kalau niat qadha, puasa sunatnya dapat. Kalau puasa sunat, qadhanya tak dapat. Sehatnya dapat. Sehat walafiat. Ini tentang masalah makanan-makanan. Secara umum penyakit orang zaman sekarang adalah darah mengental. Kenapa darah mengental? Karena darah itu air. Ambil gula, masukkan ke kuali, letakkan ke atas kompor, panaskan, gulanya mencair. Biarkan dingin, angkat sendok. Angkat sendok, ikut kualinya ngangkat sekalian. Kenapa? Mengental. Begitulah kalau gula itu masuk ke dalam darah. Akhirnya orang makan pengencer darah. Datang efek samping. Nggak kuat buah pinggang. Ustaz ngomong ini siapa yang ngasih tahu? Dokter. Jamaah kita kan banyak dokter ngasih tahu. Ustaz jangan minum suplemen. Nanti badannya semangat tapi buah pinggangnya kena. Minyak masukkan ke air. Airnya kalah. Jadi kental. Begitulah kalau minyak masuk ke dalam darah. Yang merusak darah kita, minyak dengan gula. Nabi SAW makanannya bersih. Makanannya gandum. Makanannya kismis, makanannya korma. Jadi sekarang sudah mulai orang berubah, makan korma, makan gandum, makan kismis. Sejak kapan nasi masuk ke Arab? Nasi masuk ke Arab larang, maka disebut dengan nasi bukhari, nasi mandi, nasi biryani. Yang nama-nama itu tidak ada sama Nabi Muhammad SAW. Mau seperti bagaimana? Nabi makan daging, betul. Nabi makan daging, tapi secukupnya. Tidak berlebih-lebihan. Nabi makan, habis itu dia berjalan, habis itu dia naik kuda, maka terbakar kelebihan kalori dalam tubuh. Kita makan daging, makan ayam, makan telur puyuh, makan ini, makan itu, makan rendang, habis itu masuk ke kamar, tarik selimut, hidupkan AC, menggumpal dia dalam darah. Jadi kalau kita mau sehat, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam diri Nabi Muhammad SAW ada suri tauladan. Dari mulai cara memakannya, apa yang dimakan, bagaimana menghancurkan sampahnya, polanya, maka semuanya dicontohkan Nabi SAW. Nabi bukan hanya sekedar contoh sebagai panglima perang, contoh sebagai kepala negara, contoh sebagai Rasul, tapi juga contoh dalam hal pola makan sehat. Mungkin itu sebagai pengantar dialog kita, Bang Alvin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.